Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Aka Awa dan Ade. Nah, di episode keempat kali ini Aka Awa dan Ade Fatima akan bercerita tentang Imam Malik, ulama yang bijaksana. Imam Malik bin Anas rahimahullah adalah orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Dia berasal dari Madinah. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Kedua orang tuanya memberinya nama dengan panggilan Malik. Sang bapak yang bernama Anas bin Malik bin Abi Amir tentu saja merasa sangat senang dengan kelahiran putranya itu. Keluarga itu berdoa kepada Allah agar anak mereka menjadi anak yang soleh, penerus dakwah Rasulullah. Saat itu mereka tinggal di Madinah. Kakek dari Malik merupakan salah satu seorang ulama yang juga dikenal di Madinah saat itu. Setiap hari orang tua Malik membacakan Al-Quran sejak Malik masih kecil, sehingga Malik pun sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika usianya memasuki usia sekolah, dia meminta izin kepada sang ibu untuk belajar Al-Quran dan hadis kepada para ulama di Madinah. Ibu dan ayah Anas tentu saja sangat mengizinkannya. Mereka mempersiapkan semua kebutuhan Malik untuk belajar ilmu agama. Ibu dari Imam Malik berpesan kepada Imam Malik, "Sebelum belajar, kamu harus bersih dulu. Mandilah dan pakailah pakaian terbaikmu. Lalu gunakan wewangian agar kamu semakin semangat belajar." Nah, kemudian ibunya pun mencarikan baju yang sangat bagus untuk dipakai Imam Malik. Kemudian dia menyemprotkan minyak wangi ke pakaian Malik. Setelah anaknya bersih dan rapi, ibunya mengantar Malik untuk menemui seorang guru. Malik pun belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari, Malik selalu mengenakan pakaian terbaiknya ketika belajar. Wajahnya yang tampan dan bersih membuat Malik terlihat sangat rupawan. Ibu dari Imam Malik pun sering berpesan, "Contohlah akhlak gurumu ketika engkau menimba ilmu padanya." Nah, teman-teman, tahu nggak, Imam Malik ini bukan hanya hafal hadis, tapi dia juga belajar fikih dan tafsir. Dan ketika usianya masih belia, dia sudah hafal Al-Quran. Tuh, masih kecil aja udah hafal Al-Quran. Apalagi besarnya nanti, besarnya jadi ulama besar. Ade mau nggak? Mau. Nah, adik-adik, beberapa tahun kemudian Imam Malik tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama menyangkut Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir, banyak orang yang bertanya kepadanya perihal agama. Hingga suatu hari di usia 21 tahun, Malik diangkat menjadi mufti di Madinah. Banyak orang yang menginginkan Imam Malik agar diangkat menjadi menteri di Madinah. Nah, Imam Malik tidak begitu saja menerima tugas itu. Ia sangat berhati-hati dalam hal memberi fatwa tentang agama. Menurutnya, semua hal yang berkaitan dengan ilmu atau agama adalah sesuatu yang berat. Jadi, dia tidak suka kepada orang yang menyepelekan masalah ilmu atau agama. Nah, meskipun dia sudah menjadi seorang mufti dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, Imam Malik masih terus belajar. Jadi, walaupun Imam Malik sudah menjadi seorang guru, Imam Malik tetap belajar dengan semangat. Imam Malik sangat tegas dan berwibawa. Murid-muridnya sangat hormat kepadanya. Dan Imam Malik pun banyak menulis kitab kumpulan hadis. Sampai pada akhirnya Imam Malik merupakan orang yang pertama kali mencetuskan mazhab Maliki. Nah, mazhab itu sebagai rujukan umat muslim yang sering meminta fatwa kepadanya. Hingga saat ini sebagian umat muslim masih menggunakan mazhab Imam Malik ini. Nah, qadarullah, Imam Malik meninggal dunia ketika berusia 85 tahun. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah Al-Munawwarah.
Semoga kita bisa mencontoh kebaikan Imam Malik ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman dari Aka Awa dan Adek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.